jenengan, makanya ada slogan lanjutkan itu Pak ya. Iya, PR saya kan banyak. Dulu saya dengan Mas Novi itu punya program unggulan 14 program ya. Maka saya tetap dulu yang nyusun kita berdua. Apapun sekarang yang terjadi seperti ini, kalau menurut saya tidak lepas dari pemimpin-pemimpin dulu di Nganjuk. Maka pemimpin itu juga harus mengakui kinerja pemimpin. Kalau bupati terdahulu, mulai yang Yai Jimat, Sosro Kusumo, sampai penggantinya Pak Ibnu Salam, Pak Prapto, terus kemudian Pak siapa lagi tuh? Pak Tris, terus kemudian Pak Abu Hanung ya, terus kemudian Pak Taufik, Mas Novi misalnya. Saya alhamdulillah jadi bupati 5 bulan lebih 26 hari. Jadi bupatinya 5 bulan setengah lah, alhamdulillah. Artinya apa? Pembangunan itu harus berkesinambungan. Saya dengan Mas Novi dulu punya program yang 14 program unggulan. Nah ini, maka saya evaluasi, saya sepakat bener. Infrastruktur, saya hitung sampai 2023 kemarin kurang lebih 96% masih ya. Jalan yang kondisi baik, masih kurang lebih 4% yang belum. Nah maka itu jadi PR program untuk berikutnya tentunya, untuk pemimpin berikutnya tentunya, boleh siapapun menurut saya. Termasuk dulu saya dengan Mas Novi punya program infrastruktur itu, jalan itu kita harus double track, dua-duanya, hot mix juga ada, terus kemudian yang beton juga ada. Nah, maka jenengan persa nih, sekarang jalan-jalan di Nganjuk itu ada beberapa tempat yang beton juga. Karena beton itu lifetime-nya jadi panjang, 25-30 tahun. Kalau misalnya hot mix 2 tahun, 3 tahun hancur. Nah, maka harus itu. Tapi kalau langsung model beton misalnya, maka nanti nggak dapatnya sedikit. Maka kombinasi itu pilihan optimalnya. Kemudian reformasi birokrasi. Pejabat mulai dari P3K sampai dengan Sekda, semua 0 rupiah. Maka dulu ke kepemimpinan saya itu ada salam 0 rupiah. Ini harus dilanjutkan. Siapapun pemimpinnya, kan begitu. Sehingga ya bagus jadi Nganjuk. Itu adalah saya dulu membentuk sebuah sistem budaya. Pemimpin itu harus bisa menciptakan sebuah sistem yang pertama, budaya yang kedua, culture, budaya dari budaya ketemu teman, saling sapa, budaya tidak saling menjatuhkan, tidak black campaign, misalnya memfitnah temannya dan seterusnya. Itu budaya. Budaya 0 rupiah itu budaya culture. Dan itu kita bentuk apa, sebuah sistem. Tapi alhamdulillah Nganjuk tahun 2023 itu dengan sistem merit system itu juga diakui juga terbaik tingkat nasional dari komisi ASN. Bagus itu. Nah, itu diakui kinerjanya Nganjuk oleh
Contoh misalnya bagaimana sarana prasarana kesehatan. Maka kita alhamdulillah pemerintah dalam hal ini Kang Margen bisa sinergi dengan DPR. Ini jangan lupa keberhasilan saya dulu tidak lepas juga dari DPR, peran DPR. Program misalnya saja mobil siaga oleh DPR dengan kita bisa sinergi. Padahal waktu itu saya aja menganggarkan berapa itu tidak semuanya, tapi oleh DPR malah disupport. Semua mobil desa harus punya mobil siaga. Alhamdulillah. Waktu itu baru zamannya Mas Novi 36, terus kemudian 42, terus kemudian berikutnya 50 berapa itu, 56, 57. Malah justru oleh DPR. Ini loh pentingnya. Pemimpin juga harus bisa komunikasi dengan baik dengan DPR, sehingga apa? Bahwa kinerja itu bukan kinerja saya saja, kinerja kolektif pemerintahan. Termasuk yang keempat, pendidikan. Pendidikan bagaimana terjangkau, bagaimana pendidikan itu bisa diakses oleh orang-orang kecil. Maka kita bentuk yang namanya, saya punya program waktu itu, moga-moga tahun ini juga tetap berjalan, yang namanya Kartu Nganjuk Cerdas. Anak SD, SMP juaranya kita kasih beasiswa. Sehingga apa? Saya background saya dosen pendidikan, maka kunci saya pernah belajar dibanding di Singapura, termasuk di Malaysia. Tahun 86, tahun 86 seterusnya itu 90, orang Malaysia waktu itu banyak yang kuliah di Indonesia. Termasuk dulu kampus saya namanya IKIP Surabaya, itu menerima mahasiswa dari Malaysia. Sekarang terbalik, orang Indonesia banyak kuliahnya di Malaysia. Nah ini kan kita harus percaya pada pendidikan di Indonesia sendiri. Maka saya juga mendorong, termasuk indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di Nganjuk luar biasa. Mulai 71, terus kemudian 0,9, sampai sekarang jadi tahun 2022 itu 72,93an sekitar itu ya. Sekarang sekitar ya 73 lah, naik terus naik. Ini penting sekali. Nah itu program-program kami, termasuk yang misalnya dinas kesehatan, kita bangun sarana prasarana puskesmas misalnya. Itu ya harus kita jalankan. Puskesmas kan baik-baik gitu sekarang. Iya. Gitu. Dulu ada tawaran king, satu. Kedua, lapangan pekerja. Selain dengan adanya kawasan king yang dulu kita cita-citakan untuk menyerap lapangan pekerjaan, untuk menambah PAD daerah. Namun terkait dengan perizinan membuat investor ini ragu. Dengan investor ragu menanamkan usahanya di Kabupaten Nganjuk. Ada banyak sekali pemuda atau masyarakat Nganjuk ini yang rela merantau banyak. Seperti contohnya Mas Jimbul lah. Sering bikin konten UMR kecil Nganjuk. Itu daya tarik investor sebenarnya. Itu seperti apa? Ini KPI. Oke. Yang namanya lapangan kerja itu bagi pemimpin, kepala daerah, bagi pemerintah, bagaimana kombinasi bekerja itu, katakanlah dari pemerintah tidak kurang-kurang. Mereka yang honorer kita angkat menjadi P3K misalnya.
pegawai dengan perjanjian kerja. Terus kemudian saya juga di perizinan itu pernah mengumpulkan calon-calon investor di perizinan itu, bahwa lapangan kerja yang diciptakan, contoh mana itu Mr. Hong itu mana itu? SAI apa Sarta? Dondang. Apa? Dondang. Ya, SAI misalnya. SAI juga begitu. Tenaga kerjanya harus diambilkan dari Nganjuk, kecuali yang terampil ya, yang khusus-khusus ya, Keahlian. Keahlian itu. Yang kedua, bayarlah pekerja di Nganjuk sesuai dengan undang-undang. Satu UMR, ya. Kemudian lembur, kemudian yang ketiga juga THR, itu juga jelas ada syaratnya itu, sehingga apa, lebih enak. Maka kalau mungkin ada yang kesulitan izin misalnya, ya, waktu saya kan itu mana kira-kira mana yang kira-kira yang belum, karena termasuk izin itu pakai OSS. Dulu memang sempat karena ada migrasi OSS apa itu ya, sistemnya. Ya. Setelah itu clear semuanya. Ya keahlian skill juga itu hanya saya punya knowledge saja. Saya belajar merantau, gembleng di Surabaya waktu itu dengan kondisi apapun, tidak apa-apa menurut saya. Yang muda-muda yang boleh merantau. Kalau saya juga yang punya keahlian merantau lah, melatih mental, iya gitu. Sehingga kombinasi. Bahkan waktu saya dulu menciptakan yang namanya Mergawi, di Mergawi Smart City. Yang wifi. Weh, Wifi-nya Ya. tapi sulit, Pak. Agak sulit. agak sulit. Nah, iya, tadi loh. Ada kan ini? Mas, Gitu? moga mungkin lah. Boleh bisa. Ya. Gitu? Oh iya. Ini bisa terakses semuanya. Ini adalah membangun sebuah sistem. Nganjuk itu harus, atau mungkin juga di pemerintahan atau pemimpin itu, kalau saya pribadi ya, bukan orang lain, maka di perusahaan, di organisasi apapun, apalagi di pemerintahan, orang itu harus mengabdi pada sebuah sistem. Siapapun pemimpinnya enak, nggak masalah, karena apa, sistem terbentuk. Memang kembali lagi, sebuah program tidak, saya juga fair play ya. Ada yang nilainya ada yang 100, ada yang nilainya 90, ada yang 60 dan seterusnya. Dan itu juga fair, dan masyarakat boleh menilai itu. Contoh misalnya Semantok. Dan memang Semantok itu saya tahu karena saya kan di tengah-tengah ya. Memang program itu harapannya apa? Ya, sektor pertanian di Nganjuk Utara itu. Maka waktu itu yang namanya tukar guling, tukar guling. Masyarakat sudah terbayarkan ganti untung. Terus kemudian pemerintah sebelumnya, tapi saya tidak menyalahkan ya, saya tidak mau menyalahkan, tidak boleh mencari kambing hitam. Pemimpin itu, kalau itu salah ya salahnya pemimpin, kalau benar ya benarnya orang lain. Artinya bahwa Semantok itu kendala utama waktu itu di tukar guling. Yang Nganjuk itu punya bank tanah. Bank tanahnya kurang lebih 75 hektar itu. Dan kita ini kan tanah yang kita
tukar gulingnya itu kan kurang lebih 39 hektar. Kalau 39 hektar kan kurang lebih rumusnya kalau di PSN itu 1,3, kurang lebih ya 54 hektar. Asumsinya kita kebutuhannya 54, kita punya stok atau bank tanah kurang lebih 75 hektar. Itu belinya di mana? Di Bondowoso. Bondowoso. Kali-kalinya semua ada. Nah, karena yang dibeli itu ada kriteria khusus. Ternyata waktu itu saya juga, langsung yang menangani, yang menerima yang namanya Timdu. Timdu dari Kementerian LHK. Ada 20 orang itu. Di sini dicek kurang lebih 39 hektar. Kemudian di sana dari 75 itu sementara yang di ACC tahap pertama itu 29 hektar. Nah, maka masih kurang lagi. Waktu itu saya mengajukan surat lagi ke gubernur yang intinya minta disurvei lagi yang sisa itu kurang lebih 49-an hektar itu. Karena di situ ternyata apa? Ada kriteria tukar guling itu. Beli tanah yang dekat dengan hutan, mana bisa beli tanah di hutan semuanya. Meskipun dia punya, kan belum tentu dijual juga ini. Nah, maka akhirnya kan itu kan belinya di sini juga ada kurang lebih tadi 29 hektar. Sisanya ternyata di tengah. Ini di blok sini. Beli tanah kan tidak seperti beli pulau itu, semua pulau. Tanah di sini dijual, dibeli, sana dijual beli, oh sini tidak dijual begitu. Kendalanya di situ. Sehingga itu PR bagi kepala daerah berikutnya ya. Dan itu juga bisa diskemakan. Kalau mentok, kalau saya mentok, bank tanahnya biarkan 29 yang di ACC, tapi sebenarnya juga sudah yang kedua itu juga ada sudah disurvei dari tim dunia dari pusat. Dan nanti berapa lagi yang bisa masuk? Misalnya 30 lagi, oh berarti 30 ditambah 29 cukup misalnya itu. Sisanya biar bank tanah di sana, sisanya ini dikonversikan 39 sini sama 54 di sana, hijau-hijauan gitu tukar gulingnya. Nah ini nanti punyanya Pemda. Kalau punyanya Pemda, maka nanti ada juga tidak sekedar masyarakat diberi. Waktu itu kan ada skema dia mau beli. Nah, maka tidak boleh aset negara kok dijual belikan. Maka nanti ada skema-skema yang lain yang tidak melanggar undang-undang. Begitu sudahnya. Maka saya berharap para penghuni tolong sabar dulu. Sabar tadi. Karena kendala kalau kita itu belinya punyanya orang lebih enak, tak beli sudah selesai tinggal. Dan tadi antar pemerintah itu ya, antar pemerintah sebenarnya kendalanya. Gitu. Terus kemudian gedung-gedung atau pekerjaan yang belum selesai. Tapi alhamdulillah dulu tahun 2021 ya ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Penyikapannya seperti apa? Ya sesuai dengan perundang-undangan. Kalau saya itu orang hukum, orang hukum itu apa? Sesuai dengan perundang-undangan. Kalau telat ya didenda, bisa seperti itu. Telat ya didenda, tinggal mengalihkan saja, tergantung DE kan begitu. Mereka tidak dijelaskan terkait dengan info hasilnya biar. Nah, sampai saat ini mereka bertanya-tanya dan mengejar terkait nantinya sampai kapan. Nah, kalau jenengan bersikuku nanti PR untuk pemimpin yang ke depan. Nah, kok seperti itu, Pak? Ya gini, kalau hanya misalnya berkaitan dengan Pemda sendiri bisa saja, gampang menjanjikan. Kalau berkaitan dengan pihak lain, nggak boleh menjanjikan. Maka tolong Bu, maka proses ini kan kita sampaikan. Waktu itu saya yang menyampaikan juga ya, menyampaikan bahwa ini nanti terjadi tukar guling. Nah, mungkin bahkan namanya waktu itu sempat
yang namanya penghuni di situ misalnya ada yang nitip duit, jangan dulu. Karena ini belum terjadi transaksi. Yang penting waktu itu bagaimana, karena bendungan itu ada target waktunya harus waktu itu 4 Desember misalnya aja, maka ini kan harus pindah semua, pindah. Dan waktu itu juga tidak dulu kita berikan kepada karena kan mereka ini kan tidak bencana, Mas. Ya. Tapi jual untung. Mereka itu tanahnya itu dibeli mahal. Betul. Karena saya sendiri waktu itu di tahap pertama tidak puas, saya yang ngurus. Di Surabaya waktu itu akhirnya ada reappraisal. Jadi beliau ini juga untung juga. Berarti belum adanya kesiapan pemerintah terdahulu, Pak. Belum adanya kesiapan terkait dengan relokasi itu. Akhirnya menjadi suatu PR kejelasan status mereka sendiri, karena mereka sempat berkali-kali terkena musibah. Musibah apa? Banjir di situ. Ya, irigasinya belum ada. Kedua, kejelasan tanah mereka ini, mereka mau berusaha seperti apa. Dengan adanya permasalahan-permasalahan terkait dengan lingkungan yang ada, menjadi beban mereka juga, Pak. Terus nantinya ke depan ini mereka sampai kapan? Nah, gini, pemerintah waktu itu kan memberikan alternatif ya, choice ya, pilihan-pilihan. Iya. Nah, silakan kalau mau di sini. Kalau kan juga banyak itu. Waktu itu kurang lebih 400-an ya kakak ya. Yang di situ kalau tidak dulu sekitar berapa ya? 200-an mungkin ya. Nah, mereka juga bisa beli di mana-mana, di penduduk di bawah, misalnya ada yang pindah ke sana, boleh. Ke situ juga boleh. Maka waktu itu pemerintah daerah menyiapkan ini lahannya ya. Yang penting jenengan bisa pakai. Nah, nanti memang ini kan proses. Ya. Prosesnya tukar guling tadi. Kecuali kalau misalnya beli punya penduduk lebih gampang. Yang kalau sama pemerintah itu kembali lagi. PR-nya ditukar gulingnya terkait dengan kendala di pemerintah daerah atau di perhutaninya, Pak? Lagi, tukar guling itu antara itu pemerintah daerah dengan LHK tadi. Ya, kalau yang sini kan sudah clear, gitu. Yang kedua kita punya tadi bank tanah yang di Bondowoso tadi. Ya. Nah, yang kurang lebih 74-75 hektar itu kan gitu ya. Kalau logikanya kan gampang. Aku butuh 35, 39, dari akhir jadi sekitar 4, aku di 70, 75 kan beliau gitu kan ya. Tapi kan tidak semudah itu ternyata. Nah itu. Karena contoh tadi kita beli tanah kan harus memenuhi kriteria berikutnya ya. Saya kan langsung karena saya tahu persis itu. Saya juga waktu presentasi di tim DU sama katakanlah pejabat-pejabat di LHK itu juga bahwa tanah itu harus ada di foto di Zoom waktu itu. Pak, ini ada syaratnya, tanah yang dibeli itu harus gandeng sama, ibaratnya kalau ini hutannya hutan ini ya, maka tanah yang dibeli itu harus di dekat sini biar jadi hutan gitu loh. Tapi kan beli tanah itu kan ternyata tidak bisa tak tuku ya, tidak bisa ternyata. Nggak segampang itu. Nah, maka itu harus memahami di situ, termasuk jurnalis. Monggo kalau saya ngomongnya apa adanya, sehingga saya tahu persis karena juga di proses tengah-tengah itu saya tahu betul, saya ngawal. Berarti termasuk PR panjenengan, makanya ada slogan lanjutkan itu, Pak ya? Iya, PR saya kan banyak. Biar nggak tegang, biar memang masih banyak. Ya. Tapi saya kembali lagi, saya orangnya rasional, objektif. Ya saya sampaikan apa adanya. Sehingga Pak enak, Pak ini loh Pak. Cuma kadang-kadang ini tadi banyak orang sing goreng-goreng. Di sini kan banyak yang seperti itu.
Wis jadi beberapa orang waktu sebelum ketemu Pak Jokowi waktu peresmian itu. Kan ada kumpul dulu di di rumah itu ya. Pripun Pak kira-kira jenengan ini ya lepas dari itu loh ya. Ya. Saya tahu persis wis jenengan los aja karo aku. Alhamdulillah Pak. Ndak ada itu kok. Bukan seneng wis duwe omah tambah tuku iso mobil, iso napa nggih? Anone anak begitu. Waktu sih belum ada Pak Jokowi. Saya sendiri, kali sendiri. Saya di situ loh. Hak saya ngomong begitu. Artinya apa? Ya monggo, artinya memandang sesuatu itu ya tidak tadi perlu ada investigasi seperti apa. Ini yang saya katakan tadi, beli kita itu 74-75 hektar. Nah itu ya gak ada gunanya kalau saya kan. Kalau misalnya dia tukune nang kene nang kono pada kudune nang kene misalnya. Pertama niki Pak, kan Nganjuk niku gadah setiap tahun gadah napa ulang tahun Nganjuk niku. Harapane kan kula nggih sering tanglet-tanglet pedagang-pedagang mriki Pak. Harapane kalau enten hiburan niku langsung teng pusat mawon. Teng alun-alun ngoten. Jadi kayak tahun 2023 kemarin saya lihat tuh karnaval itu bolak-balik Pak di sini. Jadi kendalanya banyak yang omset menurun pedagang-pedagang. Dari utara sakit ke mriki minimal sepeda motor lah menuju akses Taman Kota. Kan sakit enten di base. Nggak usah roda 2 mawon. Nggih. Iki belum nek hujan ngoten kok. Intinya rekan-rekan ini Pak, bertumpu kan jenengan, punya harapan besar. Apalagi seperti slogan jenengan lanjutkan. Nah, lanjutkan yang seperti apa? Gitu. Yang seperti apa? Kedua, apa yang nanti perlu dibenahi dan juga kendala-kendala yang jenengan selepas ini kan masih banyak PR yang dikerjakan juga. Pemimpin itu ibaratnya harus menyiapkan dirinya sebagai tong sampah. Apa saja kritikan masukkan ke dan juga diolah. Maka hasilnya nanti kita berharap hasilnya jadi bagus ya. Contoh misalnya, memang kegiatan-kegiatan itu kalau karnaval kan tidak mungkin. Karnaval itu kita juga ada kriteria ya. Ada yang acara misalnya di Bekadung. Nah, biar apa pedagang di sana juga bagus kan gitu. Nah, ada di Tanjung Anom, gitu. Ada di alun-alun, ada di Gor, termasuk di sini ya begitu. Nah, sehingga kita juga menerima semua masukan. Bukan berarti nanti di sini terus ya kalau misalnya karnaval kan memang sini yang agak panjang sebenarnya, yang agak lebar ya. Yang agak lebar. Tapi kan saya yakin kan tidak ganggu. Karena apa? Kan malam ini, iya kan? Nggih mboten. Nah, malam soalnya. Tidak boleh sampai malam-malam kan begitu. Maka biasanya jam 3 jam 5 harus selesai. Justru ini untuk apa? Jenengan mengapa ini di sini misalnya seperti ulang tahun. Nah, yang saya juga merasakan. Biar orang dari luar-luar itu datang ke sini. Akhirnya apa? Ya ngopi. Orang kita misalnya dodol apa? Es teh misalnya apa? Atau apalah kan begitu. Memang tujuan kita untuk bermanfaat, melibatkan masyarakat. Dan tidak boleh itu aja kan gitu. Sama nanti di Brebek juga begitu. Ada acara di Brebek. Sehingga tetap menggunakan asas pemerataan. Bukan berarti nanti di sini Pak ganggu. Justru jane wong ben tuku dulu. Dan ini kalau sore nggak ada acara biasanya kan itu. Nggak ada pernah acara apa itu di sini apa itu? Pertama kali acara karnival misalnya kan di sini. Ya. Orang dari semua yang Nganjuk semua ke sini kan gitu. Memang harus begitu. Tidak monoton. Pak, kalau mau nanti di Semarang Sentral di alun-alun, wong sing alun-alun tok sing kene protes, Pak. Kok gak tahu nang kene, Pak? Kok nang kene, Pak? Nah, pemimpin itu harus tadi mewadahi semuanya.
Jadi tidak mungkin iki misalnya usul iki oke ya si bener boga. Kemudian ini kira-kira mewarnai yang lain apa enggak misalnya aja. Kalau misalnya oke bener, saya ngikut, begitu. Oh ini ya karena tadi pemerataan kegiatan-kegiatan sama. Pak, mengapa jalan itu kita waktu itu ya waktu saya Pak jalannya kok muter Pak? Iya, ben kono ya pengen rame Pak. Sekarang dijadikan persane. Ini sentralnya kawasan ekonominya sini letak. Tapi coba jenengan persane sekarang. Saya itu lahir di Nganjuk 56 tahun yang lalu. Baru Nganjuk agak bisa dilihat kita maupun orang luar atau mungkin orang Nganjuk yang di luar itu ya kan baru-baru ini aja. Sebelumnya sepi. Betul. Saya ingat ada tamu saya teman kuliah saya waktu di Australia itu ke sini tahun 2020. Desember tahun 2020 waktu itu. Udan-udan lihat pendopo peteng kok ini katanya Nganjuk. Di alun-alun waktu udan pohon-pohon itu rontok. Kotor banget jam 7 sore. Kita ajak melaku ngidul, lihat pusat kotanya mana? Ini Ayani. Kok seperti kota mati jam 7. Belum betul deh. Mungkin jenengan ini kan juga mau podo asli Nganjuk kan. Tapi kan baru ini yang agak nah, ini pentingnya bagaimana membangun kolaborasi semuanya. Ini dulu kan tidak boleh jualan, ya toh? Oh saya boleh, sama iya. Jenengan ngerti surat ya? Iya. Parkir aja ya. Parkir itu, iya. Oh saya orangnya juga enggak saklek ngono. Oh iya oke. Ya, ini apa saksi hidup ini. Saksi. Ngeterno surat di tempat saya, oke saya terima. Oh, oke Pak, oke. Parkirnya dulu hanya saya sana tok ya. Oh, akhirnya sini boleh. Ini kan tidak boleh jualan. Oh boleh. Apa tidak boleh? Ini untuk ekonomi kerakyatan nih. Oh no deh. Lah iya. Maka pemimpin tidak boleh kacamata kuda, harus ini. Enak, tidak menutup diri, tidak istilahnya wis pokoknya gini. Aku no. Ada Pak yang seperti itu. Saya tidak tahu. Ini kan kita harus terbuka. Saya bikin konten itu coba dengan track. Saya dengan digarapi sama anak-anak itu bikin kokon becak. Ya, play wong tuwek kokon becak. Lele ojo suwe-suwe bolak-balik misalnya. Lebih ya betul. Ada tahu ini. Kan itu. Alun-alun. Bukan alun-alun itu deh. Nah, gone kono mulai kan itu. Real Pak ya? Ayo real itu. Bahaya. Kata kula Pak sing bonceng. Bolak-balik salah ae kadang dibaleni meneh. Itu iki. Lah ya. Atau kula lan jenengan tambah kosong. Iya toh. Itu juga gede-gede tuh. Siapa itu? Oh, anaknya Bagas apa Bu? Bagas. Bagas karo sapa iku? Kentong apa sapa itu? Sama satu Pak Marian. Saya kira PR yang belum pernah terselesaikan. Apa itu? Pasar Wage. Bagaimana Pasar Wage itu sesuai harapan. Pasar Wage kan harapan kita Pasar Wage, bisa Pasar rame, Kertosono. bisa dimanfaatkan pedagang, pembeli juga bisa fokus ke situ. Tapi faktanya sampai sekarang Pak, Pasar Wage seperti itu. Bahkan para pedagangnya sekarang bergeser ke Tamannya Wiji. Pasar Wage sana ya? Pasar Wage situ loh Pak. Enggak, maksudnya yang baru apa yang di belakang ini? Yang baru itu kan karena sepi, itu kan pedagangnya bergeser ke Tamannya Wiji. Itu yang PR saya kira belum bisa terselesaikan sampai sekarang. Ya. Memang waktu itu setiap minggu ada musik tuh waktu itu? Ya. Masih ada enggak itu? Dulu Ya, waktu waktu zamannya itu- Pak Jaya sering musikan Pak. Hah? Zamannya Pak Jaya Perumda sering musikan. Hubung beliau sekolah. Enggak, sepi. itu Pak itu apa? Ya, Pak Haris itu loh, pojokan itu toh. Iya. Beliau nyanyi Pak Jaya. Biar nanti maju kan begitu ya. sedangkan di Pasar Wage itu yang berdagang itu yang berjualan bukan hanya kuliner saja Pak. Ada toko kain, ada toko peralatan lain, itu boleh dilihat. Suasana Sepi sepi, ya? ya.
Ya, sedangkan yang kita angkat itu tidak hanya fokus satu jualan saja, kan semua. Namanya pasar kan semua pedagang berkumpul di situ. Tapi faktanya sampai sekarang masih sepi. Memang toko istilahnya pasar tradisional itu juga harus sama ya. Kertosono ini kapan hari tapi saya balik. Ini kan mimpi saya dulu. Kertosono itu kan hampir 7 tahun mangkrak ya. Tapi saya waktu itu tahun yang lalu piye carane Kertosono itu bisa tahap pertama sudah bisa ada yang berdagang masuk, tahap kedua lantai kedua dengan saya juga belum tahu, belum lihat. Karena waktu itu kan saya yang yang kerja bakti. bukan yang pancang itu loh, ya termasuk kerja bakti juga, termasuk ada pancang itu yang di lantai 2 itu. Sekarang kan sudah diresmikan Bukofifah itu ya. Memang kita berharap kita berharap memang orang harus sekarang itu orang gemar ke pasar itu juga sudah malah banyak berkurang. Kenapa Pak? Ya? Kenapa Pak? Ya mungkin perlu ditanya Daya masyarakat. beli atau apa? Online. Ya mungkin kembali lagi, bisa anak-anak atau ibu-ibu dulu kan kalau ke pasar kan seneng Pak. Sekarang itu juga mungkin kembali lagi ke selera ya, sama. Dulu zaman saya sekolah, kemana-mana mbak buku deh. Kuliah juga begitu, kemana-mana mbak buku. Coba jenengan lihat sekarang. Jadi untuk sekarang Anak-anak, pasar tradisional itu sepi Pak. makanya kan tidak semuanya sih. Bisa yang berbek, bagus itu. Termasuk yang di Gondang, bagus itu. Sebenarnya ini rame Pak pasar lagi. Tapi yang pasar lagi satu. Oh siap gue, Pak. Lah ini. Saya memberikan aku bupati tuh. Yuk ngelayani arek-arek itu digarap karo arek ngono ku yo. Apa Pak ini? Kan saya pengen anak-anak itu tadi itu berkarya. Aku gak sekedar ngongkon. Aku yo ayo deh. Meskipun bolak-balik yo iki salah Pak, kurang ini Pak. Kurang ini Pak. Tapi ya seneng. Ayo lah bareng-bareng. Nganjuk elek wo iya. Dimanapun misalnya saya deh. Kalau digolek elek ala wakeh. Kelemahane ya akeh manusia. Sama Mas Sofian juga begitu. Atau siapapun misalnya, figur siapapun nak digolek itu. Tapi bagaimana kita berpikir positif? Setiap orang itu punya kelemahan, yes. Ayo kelebihan. Akan saya lakukan deh. Media-media mengapa termasuk orang Nganjuk siapapun kan tak rangkuli semua. Kan saya melihat apa? Nggak hitam, nggak putih, nggak hijau, nggak merah, nggak kuning, nggak apa saja. Saya rangkul semuanya. Oh iya, ayo saatnya kita itu bareng-bareng bangun Nganjuk itu loh. Saya semua komponen, semua misalnya kelebihan anak-anak muda, saya itu betul. Sampai saya itu, acara fashion show, wah aku ya iso, ayo. Aku malah lomba nang Jawa Timur kepala daerah se-Jawa Timur ya juara dengan memakai pakaian kostum merah gitu. Juara 1. Artinya kita tidak sekedar nunjuk. Sama saya kalau tak kritik ya, beliau Nganjuk itu potensinya banyak. Orangnya pinter-pinter. Maka harus saya yang belum berhasil 100% bagaimana mengurangi tadi karo koncone sikut-sikutan ini. Maka kalau saya setiap acara kan selalu bukan syiar ya, sharing. Tolong ayo. Kalau temannya bisa, mengapa saya pun harus bisa kan? Sehingga ayo kalau misalnya ojo podo istilahnya melarate podo seneng. Nah isa ayo monggo. Kiyo iso misalnya. Termasuk cita-cita saya sederhana. Apapun yang di Nganjuk berawal dari Nganjuk atau istilah saya Nganjuk untuk dunia. Orang-orang Nganjuk itu harus bermanfaat untuk iya. Contoh. Jadi, optimis Pak ya. 5 tahun ke depan Nganjuk bisa maju. Oke, ya harus optimis. Ya. Kan niki Pak, kalau berbicara 5 tahun ke depan, yang membuat Nganjuk maju kan bukan hanya pemimpin loh, tapi juga butuh anak-anak muda gitu. Nah, masalahnya sekarang gimana cara pemimpin untuk membangun dan meningkatkan SDM anak muda Nganjuk untuk ikut dalam membangun. Sementara kayak teman-teman saya di desa itu dan di desa-desa lain itu anak-anak mudanya itu malah
nggak Hobi. niat kerja pak, seneng nganggur, dem-deman, judi online, slot niku, Apa? slot, Slot apa tuh? judi online, game online. Oh, itu slot online. ini. Oke. Pinjol, Lah napa Mas? ngobat, nah niku mboten ngertos, kula ajak nyambut nggih mboten purun. Nah, Komnas Diki nih kok. Anyel. Mungkin dijelas. Rata hampir semua desa anak muda nih ngoten pak. Terus kula mikir kayak ngene kapan nganjuk maju nih. Nah, cara pemerintah buat merangkul menyadarkan mereka agar sadar dan mau untuk membangun nganjuk lebih maju, nggak dem-deman, nggak males-malesan gitu. Berikut. Bayangan 5 tahun ke depan. Ya. Gitu. Nah, Bayangan ini berhasil Pak Ya. Marian. 5 tahun Ini. ke depan. bukan hanya kota aja yang maju, tapi SDM Iya. juga maju. Pak. Oh iya betul. Saya sepakat itu. SDM itu saya pernah ke Singapura ya. Studi banding di sana. Waktu itu Mr. Lee Kuan Yew Perdana Menterinya. Singapura tidak punya apa-apa. Daerahnya berbatu-batuan. Negaranya kecil. Ditanami apa tidak muncul. Air saja beli dari Malaysia. Dia yang Mr. Lee Kuan Yew programnya apa? Yang Singapura yang kita jual itu bukan barangnya, barang-barang, tapi yang dia jual adalah SDM dan di bidang jasanya yang dia itu. Iya. Maka misalnya saya lihat yang namanya jaket di Sidoarjo itu ada yang namanya di Tanggulangin. Modelnya sama dijual di sana, tapi dikasih made in Singapura. Sing tuku ya wong Sidoarjo. Gak gelem tuku nanggone Sidoarjo padha barangnya. Sama seperti itu. Jasa itu yang dia apa? Dia jual apa saja. Maka maju. Karena apa? Termasuk SDM-nya yang dia itu. Sebenarnya Nganjuk kan begitu. Mendingan kita tidak punya apa-apa, tapi punya SDM yang bagus. Maka termasuk guru. Sama seperti Jepang tatkala dibom, banyak orang yang meninggal. Presidennya yang dia tanya apa? Masih ada berapa jumlah guru yang masih hidup? Guru itu termasuk salah satu nanti solusi bagaimana SDM di Nganjuk itu bagus. Maka saya tidak segan-segan. Saya pernah diundang TK, SD, SMP, SMA, kampus. Saya selalu apa? Mengajarkan virus-virus entrepreneur, virus-virus motivasi berprestasi pada anak. Ojo minder kowe kok kampung, ojo minder kowe anake wong desa, ojo minder kowe katakanlah enggak pinter, ojo minder kowe anake wong miskin, bisa jadi seperti itu. Saya selalu kan begitu. Kunci sukses itu apa? Satu, yang namanya semangat. Nah, maka semangat ini yang harus mental berprestasi, mental untuk berjuang itu harus kita ajari. Saya selalu itu muncul itu. Dan itu harus dilakukan bersama-sama, gak bisa sendirian. Maka saya coba, iya. Maka saya diundang sekolah-sekolah pasti ya saya hadir. Gak tumbuh gak ke Jakarta, ke Surabaya pasti saya hadir. Sekolah-sekolah. Untuk apa tadi? Mentalitas. Ngisi di sini. Saya punya pengalaman soalnya. Pengalaman sendiri. Tidak katanya tidak baca buku. Karena saya berangkat dari anaknya orang miskin, orang nggak punya. Ya. Saya punya kakak 3 orang, ada di Nganjuk semua. 2 di Wurungoto, 1 di Rejoso. Ya ada yang sekolah. Buta huruf semua kakak saya nomor 4. Ini apa yang saya lakukan? Pokoknya saya harus wani tok. Maka saya sejak kecil bang petarung. Makanya kalau anak wong alah ganti wedi ya wedi. Karena tadi mentalitas kita pokoknya semangat. Apapun yang kita lakukan semangat.
Maka ya alhamdulillah. Cita-cita dulu aja pengen jadi guru SD deh, nggak pengen jadi apa-apa. Betul, itu sudah bagus. Oh, saya SD tidak boleh sekolah, kan tidak punya duit kok, jangankan untuk apa sekolah, untuk makan aja susah. Itu yang saya lakukan. Nah, makanya kemana-mana cerita ini loh, untuk melatih mental di situ. Yang lemah itu mental juara mental. Iya. Nah, saya kira game online, kadang cuma ngopi, gitu. Boleh ngopi. Maka mengapa ini kita kasih wifi itu? Nang kene ben gak apa-apa ngopi sambil. Tapi nak iso bisnis online rek. Tuku handphonemu misal 20 juta, 20 juta, 15 juta, 10 juta gak apa-apa. Tapi harus bisa menghasilkan 10 kali lipat. Mimpi saya seperti itu. Maka kita bentuk Ken. Di alun-alun silahkan. Bagi kelompok-kelompok belajar apa pengen ya sepi. Kok malah sing pacaran sing akeh. Gaplek. Saya kan pernah punya program ya. Dan beberapa kali Bupati Nganjuk memanggil. Oh gitu. Lapor Kang Marhen. Lapor Kang Marhen. Banyak hal gitu. Kita kumpulkan 500 anak ke mana? Pendopo. Yuk pengen kerja di mana? Oke. Perusahaan-perusahaan kita panggil. Oke. Kilo anak pengen mergawe. Nah, iya, ini salah satu program loh. Iya. Sama tanya loh. Kalau tanya si Selambas itu bapaknya Smart City ya Kang Marhen. Nganjuk Smart City itu loh. Nah, ada semua. Agak lemah. Punya enggak? Sering saya mantau. Ya? Sekarang telanjang dengan agak lemah. Bukan agak lemot ya. Iya tuh. Nganjuk Smart City pengen apa? Lu gampang. Pelayanannya agak lemot. Ya pelayanan untuk anak muda. Maksud saya ganti. Oh yang pengen bener-bener pengen kerja gak apa-apa. Ya, gitu. Maka saya kan nanti Mas Sofia tadi kan Pak gue meningkatkan misalnya orang-orang bisa kerja di sini. Tapi saya juga lebih seneng anak-anak Nganjuk, muda-muda Nganjuk itu apa? Migrasi. Berani merantau. Oh iya. Saya pernah meriset anak-anak yang merantau agak usah jauh-jauh. Beliau ini misalnya dari Kalimantan. Mungkin di Nganjuk dokter gigi ya. Pindah ke sini karena merantau. Jiwa orang merantau itu beda sama orang yang dekat sama orang tua. Dekat sama orang tua, apa-apa ada, apa-apa ada. Sudah, mentalitasnya. Kalau saya pernah merantau. Ya nggak bisa bangun Nganjuk. Gitu kan? Kalau kebanyakan orang yang merantau, gimana Boleh. bangun Nganjuk? Contoh ini. Merantau setelah sudah jadi, yuk ke sini. Maka ada gerakan Cinta Nganjuk. Saya itu jujur aja, nggak saya jauh-jauh. Saya punya program waktu saya masih jabat ya, bukan akan datang. Anggaran untuk apa? Jurnalistik media itu semua sama tetap orang Nganjuk. Saya nggak mau. Jakarta, Jawa Timur, no Nganjuk. Kami coba bagian bisa berapa monggo. Begitu Pak. Orang-orang kerja apa Nganjuk. Termasuk misalnya orang PU nih, Nganjuk ya sih. Nganjuk. Iya. Lu harus Nganjuk, Cinta Nganjuk. Gerakan Cinta Nganjuk. Maka saya munculkan yang namanya bela beli Nganjuk. Termasuk pasar itu sebenarnya. Saya Pak waktu jabat itu kan ada gerakan belanja ke pasar. Gerakan teplean bersama. Termasuk tepleannya. Sekarang masih ada loh duitnya. Ya. Iya. Tapi tidak berlanjut Pak. Dapat 1,2 loh yang naik juga apa misalnya. Loh, orang Nganjuk itu. Yang namanya apa? Jiwa sosialnya tinggi. Termasuk Ngajero apa ya? Ngajero punya apa? Oke, orang jepret. Termasuk Covid itu. Gimana Pak untuk melanjutkan itu lagi Pak? Iya. Kan program positif Bu. Bagus itu. Ya, untuk melanjutkannya gimana Pak? Ya nanti setelah saja dilanjut. Dilanjut. Dilanjutkan Pak ya. Untuk Nganjuk, saya kira yang tahun kemarin itu perhatian untuk atlet, apalagi yang berprestasi. Itu saya kira kok kurang. Harapannya ke depan 5 tahun ke depan seandainya mungkin apa? Contohnya itu atlet dari kami Pak, atlet pencak silat. Itu ada, boleh sebut nama, Mas
bakat itu yang dari Pace. Dia itu berprestasi, bahkan dari universitasnya IKIP itu pajang bannernya di depan dengan bangga. Tapi kok perhatian dari Pemkabnya kurang, sehingga dia akhirnya berpindah ke kabupaten lain. Apa itu tidak eman? Itu perhatiannya bagaimana ke depannya? Ya. Memang kalau di Nganjuk kemarin itu ada 2 kendala waktu itu. 1 COVID tentunya. 2 kepengurusan waktu itu. Iya. Sampai mau ngurusi kemana aja, berapa lama itu kan ya. Kemudian yang terakhir itu justru salah anggarannya 2 kali, padahal tidak boleh. Anggaran di Indo, terus kemudian baru nanti rencana di PAK mau ditambah. Akhirnya kan tidak jadi ditambah. Akhirnya apa? Betul, saya sepakat. 3 tahun awal itu ada kendala itu. Tapi kan tahun 2023 kan tidak ada masalah toh? Tidak ada masalah saya yakin. Belum tercover itu mereka yang berprestasi. Karena kalau mereka yang berprestasi itu masuk di tataran KONI. KONI itu punya apa istilahnya kriteria. Dan itu diketahui oleh Pemda tentunya. Jadi Pemda itu ngasihnya tidak langsung ke atlet tapi lewat KONI. KONI itu jelas. Kalau misalnya yang diberikan itu kan dengan yang profesional ya, yang profesional ya, yang dilakukan, yang diberikan itu mereka yang misalnya juara Porprov, PON, ada kriterianya itu, bonusnya berapa, ada semua. Ya besaran itu kembali lagi biasanya kita perbandingannya, istilahnya kalau di kajian akademis itu memperhitungkan daerah penyangga sekitar. Kalau dapat emas berapa sih? Kalau dapat perak berapa sih? Dan seterusnya. Ada sama sebenarnya. Cuma pemerintah mengakui ya kemarin kurang maksimal itu mengakui. Oh iya betul. Ya tadi COVID. Terus kemudian kepengurusan KONI waktu itu kan semua kan tahu gitu. Gitu. Oh, iya. Kalau saya apa adanya. Kalau saya masih pakai data katanya. Ya Pak, sampai itu mendatangan BPKB dan iya, saya tahu sendiri kok masalah ini gitu. Iya, memang seperti itu. Ya. Sehingga ya enak saja. Harapannya ke depannya jangan terulang lagi lah Pak. Oh iya, harus nggak asetnya kita lagi. Maka kata kunci adalah apa? Komunikasi. Maka KONI harus komunikasinya juga tadi dan ngawal. Saya tidak ngomong si A si B tapi organisasinya. Jika nanti enak seni, misalnya kan itu, mungkin zaman saya pendopo kegiatan apapun los saya, gitu. Wes siapapun gaya acara pendopo, nggak ada yang saya tolak. Monggo selagi karena di situ adalah pendopo untuk rakyat. Iya. Saya sebelumnya tidak tahu, tapi zaman saya pendopo untuk rakyat siapapun. Peringgitan itu kan tamu siapapun mesti tak tompo juga. Katok cekak, sandal jepit, sarungan, is okay. Kadang-kadang jak makan APBD, gitu. Iya. Juarang tapi Bapak. Lah jarang merono gitu. Gitu. Waktu itu setiap orang itu unik. Maksudnya cerdas sih gak orang bodoh. Maka siapapun masih orang desa-desa pinter, cuma bidangnya apa itu Mas Yoni misalnya. Wah ini banyak. Iya, mungkin bisa jadi pelajaran kurang begitu bagus nilainya. Tidak segera 10 kalau dulu misalnya sekolah SMA rankingnya misalnya di tengah dan seterusnya. Tapi sisi rasa, olah rasa ini cerdas di bidang seni. Jenengan di bidang jurnalistik saja boleh. Termancing. Anjing pinter apa di bidang youtuber misalnya, di bidang profesi lo iya mengembangkan apa itu apa misalnya banyak
apa istilahnya diferensiasi beliau itu apa saja. Ya, akhirnya kan jadi bagus. Ya dirangkul semua, nggak harus sama. Nah, itulah tiap orang cerdas, tiap orang itu unik. Maka saya kalau waktu jadi kepala daerah, bupati, waktu itu si A, si B saya hafal karakternya. Mas Yoni seperti apa, kemudian Pak Bani seperti apa, saya tahu. Pak Bani mentalnya bagus, pemodi senen ini rada kenceng pun enggak apa-apa. Loh betul. Sering. Tapi aja sampai uang sing, mohon maaf ini, baperan, gampang terongsoan, diseneni, enggak boleh. Oh, contoh Pak. Ya ono, begitu. Loro masakan. Ono sing dijawil tok wis ngerti. Ono sing digelno, perkara digetak. Ono diseneni yo ndiwablek ya ono. Pemimpin harus tahu karakter ini. Alhamdulillah hari ini saya ngopi yang difasilitasi oleh Update News TV Nganjuk, luar biasa dengan pemuda-pemuda kreatif. Jadi muncul YouTuber tingkat nasional asli Nganjuk, aslinya Pace Kulon. Seneng bisa diskusi, bisa komunikasi, ya nyantai selama bulan Ramadan ini. Apa yang disampaikan tadi Pak? Materi-materi apa yang disampaikan terkait dengan daerah Nganjuk? Banyak, kebetulan tadi kan yang hadir juga beberapa tokoh masyarakat ya. Nanti bisa lagi kapan, nyantai aja. Calling, saya pasti datang. Enak. Calling, pasti saya datang. Banyak tadi yang tanyakan tentang Semantop, program-program yang belum berhasil, tatkala saya jadi bupati misalnya. Ya saya sampaikan progres dulu apa adanya. Potret saya tidak nambah, tidak mengurangi, termasuk kepada masyarakat biar bisa menilai. Memang pembangunan di Nganjuk itu ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai tentunya. Maka tadi yang ditanyakan yang belum selesai seperti apa? Yang belum selesai nanti menjadi kewajiban pemimpin berikutnya untuk menyelesaikan tentunya. Sederhana. Berarti termasuk PR panjenengan, makanya ada slogan lanjutkan itu Pak ya? Iya, PR saya kan banyak.